الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah, bahwa problem hidup kita ini lebih banyak dengan manusia dibandingkan dengan Allah. Allah minta apa sih? Allah cuma minta seperti ini aja. Maka ketika aku ciptakan manusia, ibadah kepadaku, cuma itu aja. Dan Allah itu beda banget dengan manusia. Allah itu kita taat, Allah kasih nikmat, kita tak taat, Allah kasih nikmat juga. Banyak kan orang nggak sholat, orang nggak puasa, orang nggak bayar zakat, orang yang tak taat dikasih nikmat juga. Itulah Allah. Allah itu maha baik. Jadi berurusan dengan Allah itu jauh lebih mudah dibanding berurusan dengan manusia. Karena kalau dengan Allah, semua orang dia kasih, walaupun hanya beberapa orang yang disayang. Semua orang dikasih nikmat. Makanya kalau kita baca arti Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa itu Maha Pengasih? Kalau Allah itu, kalau karakternya itu, semua orang-orang yang Allah sayang, yang Allah kasih itu semua. Non-Muslim semua Allah kasih, yang Muslim semua Allah kasih. Walaupun hanya beberapa orang yang disayang. Tapi ingat, Allah itu hampir tidak pernah zalim kepada hambanya. Mau kita tidak, mau kita maksiat, Allah tetap baik. Karena maha suci Allah dari zalim. Allah itu punya sifat mustahil. Mustahil Allah itu adalah zalim. Kalaupun kita bermaksiat, Allah kasih musibah, bukan karena Allah itu tak suka, tapi karena biar kita kembali. Kalaupun kita banyak ibadah, Allah kasih ujian, bukan karena Allah tak suka, tapi karena Allah pengen kita kembali. Nah itulah Allah. Tapi itu beda dengan manusia. Kalau dengan manusia itu, jangankan kita baik, jangankan kita jahat, kita baik pun kadang-kadang tak dibalas dengan kebaikan. Maka yuk kita bahas sedikit bagaimana berurusan kita dengan manusia supaya hati kita menjadi tenang dan apa saja sifat-sifat yang harus kita hindarkan biar dengan manusia itu kita baik. Karena ibu-ibu kita itu sedih ya, banyak orang yang terlalu mempedulikan manusia tapi mengabaikan Allah. Padahal Allah lah yang maha baik, itu bukan manusia. Yuk kita bahas sedikit demi sedikit bagaimana sebenarnya supaya hati kita ini lebih tenang ketika kita berurusan dengan manusia. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, ibu-ibu, dengan manusia itu saya sering sampaikan kepada kita semuanya. Dengan manusia itu saya sering sampaikan, perbanyak baik sangka bu, jauh-jauhkan buruk sangka. Jadi kalau mau enak hatinya dengan manusia, banyak-banyak baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Karena zon atau prasangka itu akan menggelisahkan kita. Saya akan beritahu caranya bagaimana supaya kita ini punya hubungan yang baik sangka dengan orang lain. Karena husnuzon atau suuzon itu cuman kacamata saja. Kalau kacamata kita berbaik sangka, maka kita akan selalu menengok orang dengan kacamata yang baik. Tapi kalau sudah mata kita berburuk sangka, maka setiap orang akan kita lihat buruk. Nah, karena semua tergantung kacamata kita. Contoh, bu, ibu-ibu, semua bisa kita arahkan baik, kita bisa arahkan buruk. Contoh misalnya, ada orang yang menyampaikan nikmat mobil barunya. Mobil baru, posting. Ada kan orang kayak gitu? Orang yang buruk sangka, dia akan bilang, alah sombong, pamer. Tapi kalau orang yang berbaik sangka, dia akan termotivasi. Kok bisa ya dia kayak gitu ya? Kok bisa ya dia punya mobil baru ya? Apa kerjaannya ya? Apa yang bisa dia lakukan yang bisa aku ATM-kan ya? Amati, tiru, dan modifikasi. Tapi kalau orang-orang yang berbaik sangka, dia akan lihat itu dan kemudian dia akan termotivasi. Padahal yang dilihat sama, betul ya? Yang dilihat sama-sama orang yang memposting mobilnya. Orang yang berburuk sangka akan bilang itu pamer. Orang yang baik sangka akan termotivasi. Ini semua tergantung cara memandang. Makanya kalau kita yang posting, jangan pikirin pandangan orang. Karena orang tuh punya cara pandangnya masing-masing. Ada orang yang memvideokan rumah barunya. Orang yang berburuk sangka akan bilang, OKB mah, orang kaya baru. Tapi orang yang baik sangka akan bilang, mantap ya, nikmatnya sudah besar, nikmatnya banyak. Tapi ada orang yang bisa beli rumah lebih bagus daripada dia. Wes mantap kali dia ya, baru dapat rumah segitu aja dia udah bersyukur banget, gitu lah.
Artinya kalau kita itu baik sangka, apapun objek yang kita lihat, kita akan menjadikan diri kita tenang. Dan selagi kita masih punya soft skill berbaik sangka, itu kita akan enak hidupnya. Ingat ya Bu, soft skill itu, baik sangka itu ibarat belajar berenang. Dia bisa dilatih dan gak semua orang pandai. Maka kita harus memiliki kacamata untuk memandang orang itu dengan kacamata yang baik. Karena kita akan memperoleh pelajaran dari situ. Ya. Sekarang kan saya sering contoh, banyak tukang parkir di Pekanbaru perempuan ya, banyak. Coba orang-orang yang berusaha mundur, kayak tidak ada kerja lain aja mah, itu dikerjakan. Itulah apa tidak sekolah dulu, itu kerja gini kan. Tapi kalau orang yang baik sangka, ya Allah, mau dia jadi tukang parkir, walaupun dia perempuan, mantap dia ya. Terus aku ngapain aja? Yang mudah aku nggak mau kerjain, begitu loh. Jadi kalau kita baik sangka, semuanya kita enak menengoknya. Nengok tukang gojek malam-malam jam 12 malam pesan makanan yang datang perempuan. Kalau buruk sangka, apa nih perempuan nih? Jam 12 malam masih kerja juga. Kapan lah istirahatnya? Tapi kalau baik sangka, mau loh dia cari rezeki sampai jam 12 malam. Mantap loh dia tuh. Rajin loh dia, aku kemana aja. Itu loh. Jadi kalau kita memandang orang dengan kacamata baik sangka, itu semuanya akan baik. Dan ini yang cuman bisa bikin hati kita tenang. Karena selagi masih tengok orang tuh jelek semua ya, kita tidak akan pernah tenang. Tengok orang posting video dengan suaminya, suami barunya. Halo, suami kayak gitu aja bang, enggak. Aku udah 4 kali gue ganti suami. Selalu aja gue nggak. Buruk aja orang ganti suami, buruk. Orang tak punya suami, buruk. Orang punya anak banyak, buruk. Tak punya anak, kapan kau punya anak? Buruk aja semua. Entah nikah-nikah juga buruk, yang nikah berkali-kali juga buruk. Jadi, susah. Padahal kacamatanya itu yang problem gitu loh. Ini sering saya syiarkan ini. Contoh ini sering saya siarkan. Karena saya terkejut ya, nengok respon-respon negatif itu ya. Ada teman saya, dia berpisah dengan suaminya, takdirnya mau diapain ya kan, habis masa idahnya nikah dia. Setelah habis masa idah nikah dia, baik atau buruk? Baik atau buruk? Habis masa idahnya, berpisah dia kan, katakanlah talak 1, masa idahnya kan 3 bulan tuh. Setelah 3 bulan habis masa idahnya, nikah dia dengan orang baru. Baik buruk? Karena baik, kita senang sebagai teman. Kita syiarkan, kan kebaikan orang disiarkan. Nikmat orang tuh disiarkan. Jangan buruknya orang yang disiarkan. Nikmat. Tengok tuh, dia punya suami baru loh. Nikah loh dia. Dasar teman ini tak baik. Gemit tuh masa baru cerai aja nikah. Masa idah dalam Islam itu cuma 3 bulan. Kalau ada ibu pisau udah 3 bulan, entahlah nikah, ada masalah. Lebih masa idahnya. Jadi sudahlah baik, buruk juga di mata orang yang buruk. Itu maksudnya. Ibu mau lihat apa? Yuk kita lihat baik atau buruknya. Saya bisa contohkan. Kita mau lihat apa? Nengok orang punya handphone baru lah. Itu aja bang. Tapi kalau orang baik, nengok orang, ngelihat orang punya handphone baru, mantap dia, keren ya. Gimana caranya dia? Melihat orang yang mapan, tapi gayanya sederhana. Kalau kita mau lihat buruk, padahal dia mapan loh, gayanya gitu-gitu aja. Apa salahnya naikkan sikit lifestyle itu? Itu orang buruk. Tapi kalau orang baik, dia itu mapan ya, tapi dia sederhana-sederhana aja, rendah hati ya dia. Semua bisa bu, mau dipandang baik, mau dipandang buruk, bisa. Saya ini bisa ngarang-ngarangin ya. Apa? Mau lihat kacamata baik? Kacamata buruk. Nah, semua tergantung kita. Life is choice. Wah, itu bahasa kampung saya. Ya kan? Sekarang ada orang flexing, apa bahasa internetnya flexing. Orang-orang flexing. Dia menyampaikan penghasilannya bagus. Aku dapat sekian. Orang yang seuzon, iya tendak. Orang yang seuzon, sombong betul. Tapi kalau orang yang baik, kayak mana ya caranya ya? Nah ternyata orang yang baik ini lebih mapan lagi. Baru segitu aja dia udah bersyukur loh.
Mantap dia ya. Masa aku sebanyak ini nggak bersyukur sih? Coba kalau kita baik itu luar biasa. Kalau kita memandang dengan husnuzon, itu harta yang paling berharga. Jadi milikilah sifat husnuzon, karena jujur sedikit orang yang punya. Ini soft skill, bisa dilatih. Ibu mau latihan belajar berenang, ibu mau latihan make upan, ibu mau latihan untuk membangun bisnis, ibu mau latihan untuk bagaimana meningkatkan omset, tapi jangan lupa latihan soft skill untuk berbaik sangka kepada orang lain. Karena berbaik sangka ini soft skill yang mahal harganya. Tar dulu, kesemutan. Nah, itu soft skill ya, berbaik sangka kepada orang lain. Dan berbaik sangka, ya, dan berbaik sangka ini mesti diucapkan. Jadi ibu harus latihan, setiap ada teman ibu mendapatkan nikmat, ibu syiarkan. Paham ya? Jangan jeleknya jadi syiarkan. Harus latihan menyebutkan dan men-spill kelebihan orang lain. Bahkan ketika orang lain menjelek-jelekkan dia, ibu harus berani menyampaikan kelebihannya. Ibu nih jelek-jelekan ibu sebelah. Ibu nih tadilah contohnya. Sejak punya suami baru, sombong dia. Tak mau dia loh keteman sama kita lagi, misalnya. Nah ibu, saya sebagai orang yang mendengar, harus berusaha mencari apa sih yang baik dari ibu yang diceritakan itu, dan saya sampaikan. Walaupun dia nggak mau ketemu sama kita, tapi dia selalu loh silaturahmi di WhatsApp, daripada kamu nggak balas WhatsApp misalnya. Harus di-reject. Tuh Zaha, semenjak punya teman baru sombong betul. Datang pengajian jarang-jarang. Sudah datang tuh katuk-katuk terus Zah. Ngangak-ngangak aja dia Zah. Masih mending loh dia datang dibanding dia tak mau datang. Harus berusaha bisa menyebutkan kelebihan orang. Kalau mau jadi orang baik. Dan itu latihan. Si fulan tua sudah tak mau lagi dia keluar rumah, tak mau lagi datang ke masjid. Walaupun itu kenyataan kan nggak boleh kita iakan. Maka caranya gimana? Caranya adalah, walaupun dia nggak ke masjid, tapi dia nyumbang kok untuk masjid. Jadi sebisa mungkin kebaikan orang itu kita syiarkan. Itulah makna dari husnuzon. Husnuzon itu adalah berbaik sangka dengan manusia dan melihat orang dengan kacamata yang baik. Harus dilatih menyebutkan kebaikan orang lain. Harus dilatih menyebutkan kebaikan orang lain. Apa tujuannya? Tujuannya masuk ke nomor 2. Poin nomor 2, supaya kita terhindar dari penyakit iri dan dengki. Saya ulangi, harus husnuzon sama orang lain, harus nyepil kebaikan orang lain, supaya apa? Supaya kita terhindar dari rasa iri dan dengki. Yuk kita cek hati kita. Di sini atau dimanapun, seandainya ada di antara kita yang terganggu dengan keberhasilan orang lain, hati-hati, itu berarti hati kita dalam masalah besar. Harusnya apapun kelebihan teman kita, apapun prestasinya, apapun yang dia dapatkan, mau dia ganti suami baru, ya, apapun yang membahagiakan dia, itu membahagiakan kita. Ini adalah orang yang terhindar dari iri dan dengki. Makanya kalau ada di antara kita, ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita terganggu walaupun cuma 1%, kita dalam masalah. Latihannya adalah ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita bermasalah. Orang lain nikmat, kita tak suka. Orang lain mendapatkan nikmat, kita terganggu. Maka latihannya adalah yang tadi. Buat suatu statement, cari cara, cari kelebihan orang itu, dilatih walaupun sakit, tetapi dilatih supaya apa? Supaya kita terhindar dari iri dan dengki. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa itu iri? Iri itu adalah, apa itu dengki? Ya, itu maknanya adalah ketika orang lain mendapat nikmat, kita merasa tak tenang. Nah, lawan dari kata itu adalah ketika orang lain mendapat nikmat, kita merasa senang. Jadi kita scan hati kita, saya juga nyeken. Seandainya ada di antara kita
orang itu mendapat nikmat kita senang, berarti aman. Tapi kalau ada orang lain mendapat nikmat kita tak tenang, itu berarti kita dalam masalah. Nah, sekarang di mana posisinya? Kalau kita yang diirikan, kan pernah ngalamin ya, kita nggak ngapa-ngapain, tapi kok orang iri aja sama kita gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, orang iri aja sama kita. Saya punya satu pesan buat orang yang suka diirikan, gitu bahasanya. Saya punya satu pesan buat orang yang suka diirikan, gitu ya, diirikan oleh orang lain. Saya punya satu pesan buat orang yang suka diirikan oleh orang lain. Pesan saya adalah jangan senang betul menampakkan kelebihan kita di hadapan orang yang iri. Sekarang ini banyak syiar-syiar para ustadz yang suka bilang gini, sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Iya, sedekah. Takabbur lil mutakabbir, sedekah. Sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Tapi tidak usahlah milih sedekah yang kayak gitu, karena menyombongkan diri di hadapan orang yang sombong milih jadi susah. Ya, sekarang kan banyak tuh saya dengar ustaz-ustaz ceramah dengan semangat, sombong di hadapan orang yang sombong adalah sedekah. Yang nggak usahlah milih sedekah yang itu, sedekah yang lain aja lah. Karena kalau kita menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang sombong, kita akan susah. Maka saya memilih jalan lain. Kalau ada orang yang iri sama kita, tutup kelebihan kita, supaya apa? Kasihan jantungnya, dan biar kita nggak ribet menghadapi dia. Ini kadang-kadang ada orang iri, makin ditambah-tambah irinya. Kita yang bikin penyakit diri kita sendiri. Ya kan, ibu sama, saya juga sama. Saya bekerja, ibu-ibu juga bekerja. Ada saja orang-orang yang tak suka dengan kita, betul? Karena orang yang iri akan selalu merasa terancam dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang rising star itu orang-orang yang baik, orang-orang yang punya prestasi yang baik, yang punya pekerjaan yang baik, itu akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang iri. Dan kalau kita berada di posisi seperti itu, saran saya apa? Saran saya adalah jangan menampakkan kelebihan kita di hadapan dia. Ini kadang-kadang sudahlah orang iri posting-posting. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Omset hari ini sekian ya guys. Kita bikin penyakit sendiri. Nanti orang iri sama kita, terus kita gimana? Oh, dia iri sama saya. Dia iri. Nah, saya memilih tidak menampakkan kelebihan kepada orang yang iri sama saya. Nggak usah kamu lihat kelebihan saya. Kasihan nanti jantung kamu nggak aman. Dan ribet saya menghadapi irinya itu gitu loh. Dan nggak ada salahnya menahan keinginan biar orang nggak kaget. Ibu pengen beli apa? Takut lingkungan ibu kaget. Nggak aman jantungnya, tahan dulu lah. Tahan dulu lah. Ya, dan nggak ada salahnya menyembunyikan kelebihan sebentar supaya tidak diirikan orang. Ini setiap hari, alhamdulillah guys. Kecuali kalau orang nggak ada iri sama kita sarok-sarok kuaci, remah-remah rengginang tuh nggak apa-apa. Ini kalau kita orang yang sudah bagus, rezekinya bagus, circle-nya orang-orang yang iri, terus kita makin pula tegak. Guys, alhamdulillah guys. Hari ini, masya Allah, tabarakallah. Nanti orang yang irinya, nanti kita repot sendiri. Jadi punya dua pesan saya. Kan kita nggak tahu hati kita nih ya, saya atau siapapun, cuman kita yang tahu hati kita. Bagi kita yang suka, kan tadi saya bilang tuh konsepnya, baik sangka dengan orang, spill kelebihan orang, senang menengok senangnya orang, itu ciri hati sehat. Tapi kalau ada di antara kita, teman kita mendapat nikmat, kita tak senang, hati-hati ini dalam masalah nih. Ini perlu dibengkel nih. Cuman kita dan Allah yang tahu nih ceritanya nih kan. Cuman kita dan Allah yang tahu nih ya. Nah, bengkel hati kita, lawan diri kita untuk terus sebut kelebihan orang lain, supaya apa? Supaya kita memang benar-benar sehat hatinya. Sakit saya udah iri sama dia, saya spill kelebihan dia, itu sakit. Tapi bisa dilatih, karena dia adalah soft skill. Nah, sekarang kalau kita, untuk apa? Tujuannya adalah biar kita nggak iri sama orang lain.
Karena iri itu menyakiti hati kita. Jadi sampai kita senang dengan kelebihan orang, itu prestasi kita semuanya. Khususnya kita semua yang ada di sini, insya Allah. Dan kalau kita merasa orang-orang iri sama kita, saya punya pesan, jangan bikin gaya-gaya banyak gitu ya. Karena ketika orang iri sama kita, kita kan nggak suka diirikan orang ya. Aku nggak ngapa-ngapain loh Zah. Itu banyak banget saya dengar di luar tuh sekali, wah, Masya Allah ya. Di mana-mana itu ya. Aku nggak ngapa-ngapain Zah, tapi orang iri sama aku Zah. Ibu nggak ngapa-ngapain, tapi ibu suka nyepil kelebihan ibu, sehingga orang nggak siap. Ustazah, kata Pak Ustadz disebut aja nama ustadznya. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong di hadapan orang sombong sedekah. Sedekah yang lain aja lah. Ini karena ceramah itu semua orang menyombongkan diri di hadapan orang yang sombong, berantuk-antuk, berkelahi, ribut-ribut. Ya, jadi ibu pilih jalan lah. Kalau saya memilih jalan untuk menyembunyikan diri di hadapan orang-orang yang iri dan menyebutkan kelebihan di hadapan orang yang senang dengan kelebihan saya. Kan ada aja orang senang dengan kelebihan kita, keluarga kita, orang-orang saya kita sebutkan, "Wih, tadi aku dapat ini loh. Wih, tadi omsetku segini loh. Wih, tadi aku begini loh." Sebutkan dengan mereka. Mereka senang dengan senangnya kita. Tapi dengan orang yang iri, jangan. Gak siap jantungnya, kasihan dengan dia. Nanti dia repot, dia mencederai kita. Akhirnya kita yang rusak. Ujung-ujungnya sibuk menangkis. Kok dia begini ya? Kok dia begini? Sibuk, ujung-ujungnya nggak fokus dengan apa yang mestinya kita kerjakan. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga. Supaya hati kita ini baik, reparasi, maka cara yang ketiga adalah, jadi boleh nyombongkan diri di hadapan orang yang senang dengan kelebihan kita ya. Nah, senang dengan kelebihan kita, sampaikan. Bahkan maaf, suami pun, ibu bekerja misalnya, contoh, suami bekerja juga. Tapi maaf ya, seandainya penghasilan suami di bawah penghasilan ibu, bisa jadi ketika ibu spill kelebihan ibu, suami tak senang. Sembunyikan sajalah. Ya, pakai sendiri, nikmati sendiri, beli sendiri, beli berlian banyak-banyak, sondokkan dari suami. Dia tidak senang itu. Itu ego ya. Sondokkanlah. Oh, abang bisa apa? Tengok aku nih, berantuk-antuk. Ujung-ujungnya ngadu, Zah. Suami saya itu minderan Zah. Ibu spill kelebihan ibu. Iya sih Zah. Kan dia juga yang bikin kelakuan. Ya kan, tidak perlu kita menampakkan semua kelebihan kita di hadapan banyak orang. Cukup orang-orang yang siap saja menerimanya. Makanya andilil manazila, tempatkan sesuatu tergantung pada tempatnya. Fenomena sekarang perempuan jauh lebih mapan dibanding laki-laki. Itu fenomena sekarang. Itu di kampus-kampus dekan rata-rata sudah perempuan. Ketua prodi semua sudah perempuan. Karena pekerjaan perempuan ini laki-laki banyak diambil oleh perempuan. Jadi kalau ada perempuan yang lebih bagus daripada laki-laki, ya itu ada harus dikurangi sisi-sisi maskulinnya, dinaikkan sisi femininnya. Jangan spill ya, dapat bang, abang dapat berapa bulan nih? Asik gitu, aku segini loh bang. Cocok, nggak cocok dia. Ya. Nanti nggak aman jantungnya. Kita nggak senang, ujungnya ribut dan seterusnya. Ya, jadi hanya boleh sampaikan kelebihan kita di hadapan orang-orang yang siap dengan kita. Oke? Jadi kalau nggak siap jangan. Dah, nomor 3. Pertama, husnuzon. Yang kedua, jangan iri. Dan bagi yang diirikan, jangan sombong di hadapan mereka yang iri. Biasa-biasa aja lah. Kemudian yang ketiga, saya mau sampaikan kepada kita semuanya, supaya silaturahmi kita baik, kita jalin hubungan yang baik dengan manusia. Dengan manusia itu, yang mesti kita pertahankan, kurang-kurangi mencari kesalahan orang. Ya, ada dalil yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari salahnya orang lain. Dan yang paling penting, wala tajassasu, jangan memata-matai. Pernah dengar kata-kata mematai? Memata-matai itu adalah tajassus. Tajassus itu haram. Haram. Tengok WhatsApp suami, tengok isi dompetnya, buka tas anak. Allah kalau mau tutup aib orang, itu tandanya Allah masih mau tutup. Jangan ibu buka-buka. Menyelidiki boleh, memata-matai nggak boleh. Apa beda penyelidikan dengan memata-matai? Bedanya tipis aja. Contoh,
Nggak ada fakta. Karena teman kita rumah tangganya berantakan karena orang ketiga, kita ketakutan nih. Karena cerita orang, curhat orang, kita ketakutan. Suami kita nggak ngapa-ngapain, istri kita nggak ngapa-ngapain. Nggak ada faktanya, cuman karena cerita orang doang. Kita jadi protektif, akhirnya dimata-matai. Tengok spamnya, tengok inboxnya, tengok handphonenya, tengok dompetnya. Memata-matai tanpa sebab itu haram. Itu namanya tajassus. Haram, berdosa besar. Tapi kalau sudah ada faktanya, misalnya nih, ada faktanya memang kejadian, maka boleh melakukan penyelidikan ulang. Makanya di kantor polisi ada namanya penyelidikan. Kenapa diselidiki kalau sudah kejadian? Kalau belum ada kejadian, polisi nggak ngerjain juga. Kan gitu. Jadi kalau belum ada kejadian, jangan memata-matai, jangan cari-cari salahnya orang, jangan memata-matai. Itu hukumnya haram. Bedanya memata-matai dengan menyelidiki, kalau menyelidiki sudah ada kejadiannya. Kalau memata-matai nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, memata-matai itu hukumnya haram. Menyelidiki boleh, memata-matai nggak boleh. Nah, maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kurang-kurangi mencari kesalahan orang lain dan memata-matai. Maaf, buruk pun orang itu, misalnya ya ada orang nih, jelek pun dia, kalau Allah masih tutup aibnya dia, jangan ibu cari. Allah masih pengen tutup. Masa kita yang buka? Ini maaf ya, semua kita kan manusia biasa, betul? Semua kita ini punya aib loh. Kalau orang tahu aib kita, orang tak mau berkawan sama kita. Tapi saya punya konsep begini. Ini misalnya di dalam satu pengajian atau satu perkumpulan, ada satu orang teman kita yang khilaf, ini cak-caknya nih, khilaf dia. Allah bukakan aibnya dia, bukan karena kita nggak punya aib. Allah bukakan aibnya dia. Saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya, kalau ibu tidak bisa menjadi teman menemani dia saat dia terpuruk dan saat Allah buka aibnya, minimal jangan persulit hidupnya dengan menceritakannya. Ini membantu tidak mau, malah menceritakannya. Na'udzubillah. Aku nggak bisa bantu, yang penting aku diam, aku nggak ceritain. Ini membantu enggak? Malah nelpon, kok bisa kok kayak gitu ya, enggak nyangka aku dong. Ya kan? Menyelesaikan enggak mau, membantu enggak mau, malah kayak gitu. Oke? Nah itu ya. Dan terakhir yang keempat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, dalam dan luar tema silakan. Kalau tidak, kita cukupkan. Yang pertama tadi dengan manusia banyak-banyak baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Yang kedua dengan manusia kurang-kurangi iri dengki, yang diirikan jangan nyombong. Kemudian yang ketiga, dengan manusia jangan mencari-cari keburukan orang lain dan memata-matai orang lain. Selagi kesalahan orang lain itu Allah tutup, jangan kita buka-buka. Itu nggak boleh, karena Allah masih pengen tutup. Kemudian yang keempat terakhir, kalau kita mau tenang hubungan dengan manusia, silaturahminya masih terjalan, maka saya minta tolong betul kepada kita semua ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kurang-kurangi mempertimbangkan apa kata orang lain tentang kita. Karena selagi kita masih memikirkan apa kata orang lain tentang kita, berarti tauhid kita dalam masalah. Kita tidak perlu terlalu mempertimbangkan apa kata orang tentang kita. Karena kita tidak pernah bertanggung jawab tentang apa kata orang tentang kita. Kita cuma bertanggung jawab terhadap amal dan perbuatan kita. Karena di akhirat nanti kita nggak akan ditanya, woi, kenapa orang ini bilang kau sombong? Kenapa orang ini bilang kau tamak? Kenapa orang ini bilang kau jelek? Tidak, yang ditanya adalah amal kita. Jadi jangan terlalu mempertimbangkan apa kata orang tentang kita ya. Karena selama kita mempertimbangkan apa kata orang tentang kita, pada saat yang sama kita berarti tidak mempertimbangkan apa kata Allah tentang kita. Yang penting itu bagaimana Allah memandang kita, bukan bagaimana manusia memandang kita. Saya sering sampaikan, saya tanya sama ibu-ibu sekarang, nama baik itu penting enggak, Bu? Nama baik itu penting nggak? Penting? Oke, ibu bilang penting ya. Ibu bilang nama baik itu penting. Sekarang saya tanya, seandainya seluruh Pekanbaru ini menganggap saya baik, tapi tahu-taunya saya buruk, saya maksiat, saya jahat, saya tidak puasa Ramadan, saya buruk, tapi semua orang udah telanjur menganggap saya baik.
Saya bisa masuk surga? Bisa masuk surga? Tidak. Segimanapun orang menganggap saya baik, kalau saya tidak baik, saya tetap masuk neraka. Sekarang saya tanya, seandainya seluruh Pekanbaru ini menganggap saya buruk, ternyata saya baik, saya soleha, saya orangnya baik, bisa masuk surga? Bisa. Walaupun orang anggapnya buruk. Jadi kurang-kurangi mempertimbangkan apa kata orang tentang kita, karena yang paling penting adalah apa kata orang tentang kita. Apa kata Allah tentang kita. Ya, jadi saya 19 tahun dakwah, terlalu banyak orang yang ngadu, saya difitnah, saya dicaci, saya nggak ngapa-ngapain, kok diiriin, Rata-rata yang kita risaukan itu manusia, bayangkan. Nggak ada yang nelpon saya itu, saya sedih loh, ngapa? Tadi pagi salat subuhnya jam 7 loh, Nggak ada, rata-rata, ya Allah, saya difitnah, saya mengapa, saya dihianati. Manusia semua yang dipikirkannya. Nggak ada yang dipikirkannya itu ibadah. Saya sedih, Ngapa sedih? Iya, tadi malam saya nggak tahajud loh. Itu kan mantap tuh dengarnya. Saya sedih. Kenapa? Saya mau komit sholat duha tapi nggak jadi, risau gitu kalau nggak ibadah. Saya kata ustazah kan baca Quran tiap hari. Udah seminggu loh, saya nggak baca Quran. Itu kan mantap tuh risaunya. Ini enggak. Kayaknya dia nggak suka dengan saya. Kayaknya atau beneran? Kayaknya sih, ibu seuson atau memang dia nggak suka? Kayaknya sih. Kalau kayaknya nggak ada tuh dong. Ibu aja yang kepedean. Kadang-kadang kita nih suka kayaknya. Merasa diceritakan orang padahal enggak. Kita aja DM. Kok dia kayak gitu nengok aku ya? Kok dia kayak gitu nengok aku ya? Ih, kayak gitu ya dia ya. Aku lewat dia buang muka loh. Itu perasaan kita aja kadang-kadang. Kadang-kadang orang nggak ngapa-ngapain kita seuson. Terlalu banyak kegeeran kita ini. Ustazah, kayaknya dia nggak suka dengan saya. Kayaknya atau beneran? Kayaknya Ustazah. Kayaknya. Iya, rasa-rasanya. Iya, dia betul-betul nggak suka. Nggak tahu aku. Tapi kalau aku lewat dia buang muka terus. Itu kita aja itu yang kegeeran. Belum tentu dia seperti itu. Paham? Nah, kalau kita punya sifat ini, insya Allah kita lebih tenang ke depannya. Amin. Baik sangka dengan manusia, spill kelebihan orang, biar kita nggak iri. Setiap orang punya kelebihan, sampaikan. Sakit nggak apa-apa, lagi berobat. Sampaikan kelebihan orang. Sakit nggak apa-apa, lagi berobat. Ya, nanti kalau udah sampai bisa menyebutkan kelebihan orang dan sudah happy menyampaikannya, dia rumah baru loh, dia baju baru loh, udah happy, dia lulus kampus baru loh, dia suami baru loh, udah happy. Iya, baru nggak apa-apa. Iya kan, yang penting habis masa idahnya. Udah senang nyepil ke kelebihan orang, udah senang, berarti udah aman dari iri tuh. Ini kan reparasi nih. Pertama husnuzan, kedua sepil dulu kelebihan orang. Senang loh, dia kayak gini loh, dia gini loh, dia baik loh, sedekahnya banyak loh, dia terkenal loh, dia begini loh, begini. Udah senang, berarti sudah aman. Hati sudah mantap. Dan kemudian masuk ke selanjutnya. Jangan sombong di hadapan orang sombong. Takutnya kita nggak iri sama orang yang iri sama kita. Maka jangan terlalu banyak. Masya Allah, tabarakallah. Omsetku sekian guys. Masya Allah. Kecuali kita nggak punya circle yang suka iri. Circle kita aman. Kecuali siap diiriin orang. Kalau siap diiriin orang nggak apa-apa, gas aja. Yang penting niat kita nggak sombong. Niat kita memotivasi. Gitu kan. Kan sebenarnya semua tergantung kita. Boleh nggak menyampaikan bahwa kita bagi sebangko kepada orang? Boleh. Boleh nggak kita menyampaikan kalau kita banyak sedekah? Silakan. Karena fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Boleh aja, nggak ada masalah. Ya, kemudian seandainya orang-orang itu, jadi siapkan ya. Jangan sombong di hadapan orang yang sombong. Sedekah betul, tapi janganlah di situ sedekahnya. Bikin repot aja. Tapi kalau hati kita betul, silakan. Guys, aku besti bro, aku nyumbang 200 sembako untuk fakir miskin. Kau berapa? Nah, itu boleh. Kamu berapa? Itu boleh. Sebutkan kebaikan untuk memotivasi orang. Aku udah punya mobil baru loh. Kamu kapan? Ayo dong, kerja. Itu boleh. Tergantung kepada balik ke motivasi kita. Ya, jadi
Jangan suuzon nengok status orang, yang buat status luruskan motivasinya. Sebenarnya gambar foto itu mubah, boleh saja, tergantung kepada kitanya. Dan kemudian selanjutnya adalah dengan manusia, jangan cari salahnya orang, ya, jangan mata-matai orang lain. Dan yang paling penting, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang paling penting adalah dengan manusia itu kita senantiasa menyepil kebaikannya, menyampaikan kebaikannya. Ya, demikian dari saya, semoga ada manfaat. Kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau tidak kita cukupkan. Kita tutup dulu. Tutup dulu. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kalau kita itu suka memuji orang, tapi teman kita itu malah membuka aib di mana kita puji. Gimana cara menjawab itu? Saya tidak pernah, tapi saya cuma diam aja. Makanya kebenaran komisi. Ibu ini bagus. Saya puji dia di hadapan ibu. Bu. Ibu ini bagus loh, dia begini dan begitu gitu. Berarti kan kita puji dia. Dia mengatakan, ada gitu dong. Iya kan? Ada gitu dong. Maka jawaban kita adalah itunya jangan direspon. Itu memang banyak terjadi. Dan ibu mesti punya penilaian. Teman-teman harus ibu verifikasi ya. Teman-teman harus diverifikasi. Berarti dia tak suka dengan kelebihan orang. Nanti kalau mau cerita tentang kelebihan si fulan, jangan ke dia lagi. Mental. Kan saya udah sering cerita. Saya punya teman dulu waktu remaja masjid. Nakal, bandel. Remaja masjid nakal, bandel. Disondokkannya sendal orang 2 hari 2 malam. Ya, disondokkan mukena orang, nakal, bandel. Rupanya S1 dia masuk kampus bagus, S2 dia keluar negeri. Pulang-pulang jadi dosen. Saya kan kaget. Ini terbandel kemarin sejagat raya, rupa-rupanya sekarang jadi dosen. S1 hukum Islam, S2 hukum Islam. Bayangkan itu. Nggak nyangka saya. Wah, ini mantap betul nih. Keajaiban dunia nomor 8 nih. Saya ceritakan sama teman yang lain. Dia dapat beasiswa S2 loh. Sekarang jadi dosen loh. Apa kata teman saya? Alah, kebetulan tuh nyo. Daya tanda. Luar negeri bisa bayar kok, ya. Oke, saya cukup tahu aja. Nanti kalau saya ceritakan kelebihan orang, nggak ke kamu lagi, gitu aja. Jangan dimentalkan lagi. Udah, kita udah sampaikan kelebihan dia. Ya sudah, nanti kalau menyampaikan kelebihan orang, jangan ke dia lagi. Silakan. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya pengalaman sendiri ya kemarin. Jadi pertama saya ada melapor, kan ada punya klinik kecantikan kan? Oh, klinik kecantikan. Jadi ada niat banget itu orang itu sama teteh mau jatuhin. Mau jatuhin. Teteh dilaporkan ke Polda. Pengaduannya teteh menjual krim yang berbahaya. Udah itu udah selesai masalah itu, alhamdulillah ketika itu ada yang menolong apa ribet gitu ya, udah selesai. Kemarin teman-teman saya di DM semua bahwa saya itu punya utang banyak, sampai utang bawa arisan gitu. Pokoknya sesuatu yang tidak pernah kita buat lah. Oke. Nah itu menghadapinya kadang bingung, jadi itu hanya bingung, jadi malas kemana-mana kan kemarin karena ngerasa apakah teman saya percaya? Iya. Itu kompetitornya kali ya? Yang nge-DM itu kompetitor skinnya? Oh, nggak tahu. Hampir semua nih di DM nih, bahwa ibu ada utang. Saya disampaikan sama teteh. Oh. Orangnya tahu?
tahu. Oh. Di Polda juga kan ada dua orang perempuan. Pas dicari lagi ke alamatnya ternyata dia nyewa. Yang di Polda kan beda kasus dengan yang hutang ini beda. Beda, cuma kan sama-sama ini Kejadiannya Iya, iya. hampir bersamaan. hampir bersamaan itu yang Polda dulu. Iya. Jadi kalau itu tuh kalau yang di Polda kalau enggak PT selesaikan pasal-pasal itu selalu akan dibuat ke polisi di PT ya. Iya. Cuma alhamdulillah itu lah ada yang nolong. Iya, iya. Itu langsung yang gedein utang-utang itu. Oke. Jadi apa ketika Teteh teman-temannya di DM, Teteh punya hutang, ngelariin uang arisan. Waktu itu perasaan Teteh gimana? Aneh-aneh. Dan sempet drop. Ada sempat tapi kadang-kadang tidak pernah merasa begitu. Jadi Takut kehilangan teman-teman juga. Iya. Oke. Apakah teman saya enggak? Tapi Oke. kalau dibilang kalau memang dia tetap punya utang, kenapa enggak lagi ke tempat teteh? Iya, iya. Jelas, Iya, iya. usaha teteh. Iya, iya. Kan gitu. Iya. Dan nggak tahu siapa yang nagih utang. Ya udah, itu masalah paling ringan itu. Jadi gini, untuk iya. Jadi untuk Teteh kemudian punya skin ya, punya rumah kecantikan ya, klinik kecantikan, terus difitnah, dibilang produknya itu produk berbahaya, diajuin ke Polda, udah selesai, itu clear ya. Kita nggak bahas itu. Nah sekarang ada orang-orang yang DM yang menghubungi teman-teman terdekat bahwa Teteh punya hutang gitu ya. Teteh punya hutang arisan, punya gini-gini. Padahal saya nggak pernah berhutang sama sekali, kan gitu konsepnya ya. Kok dia menelpon teman-teman saya bahwa saya tuh punya hutang, sikap saya harus gimana. Nah, saran saya kepada Teteh adalah ketika itu memang cuman fitnah saja. Saya ulangi, ketika dia cuman fitnah saja dan dia mend-DM orang-orang yang ada di sekitaran Teteh, itu langkah yang mesti Teteh lakukan. Jangan pernah klarifikasi, karena itu akan menghabiskan energi kita. Jadi cara yang pertama adalah klarifikasi itu kalau berefek ya. Nah ini saya jelaskan. Jadi hutang semua orang, lu punya hutang, lo dia WhatsApp gua lo, tinggal bilang nggak ada tuh, udah. Karena kenapa? Karena fitnah itu adalah ibarat air yang diisi tanah. Di air diisi tanah, makin diaduk, dia makin keruh dan membuat otak kita semakin keruh. Maka caranya adalah diendapkan saja. Teman kita percaya nggak ya? Mau sebanyak apa kita mengklarifikasi diri kita kepada orang yang dia telepon, yang dia hubungin? Pasang satu prinsip. Teman saya, dia akan tetap bersama saya. Kalaupun saya salah, dia pakai gaya, dia bela dulu saya, baru dia nasihatin saya. Kalau saya salah. Jadi kalaupun ibu salah, ini maaf ya, seandainya kita memang salah nih, teman yang baik itu adalah dia bela dulu, baru dia nasihatin, bukan dia tinggalkan. Tapi kalau ada teman-teman yang ketika dia di DM, dihubungin, punya hutang, bla bla bla, lalu kemudian dia meninggalkan, malah meneruskan informasi itu ke orang, check out, tinggalkan. Itulah saat kita memisahkan mana teman baik, mana teman yang tidak baik. Dan jangan khawatir, fitnah itu nggak lama. Sampai kapan orang sanggup fitnah, Bu? 2 bulan aja udah mantap. Orang itu juga punya hutang, punya beban hidup. Orang yang mendengar juga punya beban hidup, punya urusan. Gak bakal lama dia mikirin kita. Klarifikasi seadanya, sebisanya saja. Jangan sampai khawatir gak keluar rumah. Berpura-pura tak tahu saja bahwa kita lagi difitnah. Kalau ada orang nanya, oh nggak ada tuh. Jangan terpancing untuk marah, untuk emosi. Karena takut fokus kita jadi terganggu. Nanti malah kita nggak fokus ibadah dan mikirin usaha kita yang lain. Ya, jika yang dilakukan adalah itu, tapi saran saya sih nggak usah takut kehilangan teman, karena teman yang baik akan tetap bertahan, teman yang tak baik akan meninggalkan. Saya juga nggak ada instruksi untuk punya banyak teman kok. Ada nggak dalil supaya banyak teman? Nggak ada. Kalau dalil ada punya banyak teman, ya udah, saya akan lebih punya banyak teman lagi. Kita difitnah, disampaikan ke semua orang, tetap aja seperti biasa, pura-pura tak tahu. Kalau saya tahu ada yang memfitnah saya. Yang aneh-aneh dari kanan dari kiri, dia nggak mau jadi teman lagi, abaikan. Yang mau jadi teman tetap bertahan. Kalau lagi santai boleh dibicarakan, lagi emosi abaikan. Itu bagus buat ibu. Nanti tahun depan akan ada orang di posisi ibu dan dia cerita ke ibu akan kasih solusinya. Dulu aku lebih parah lagi, woi. Aku santai, ya nyok. Kalau dia baru gitu baru.
Slow ya lah. Ibu bisa mengingatkan walaupun pakai bahasa ibu. Bagus itu. Makanya kalau ada orang bercerita itu saya bilang selamat. Nggak semua orang dikasih ujian kayak gitu. Itu membentuk mental loh. Membentuk mentality loh. Takut kita keluar rumah jadinya kan. Orang nengok kita seakan-akan hutang aja di sini. Baru nggak ada kita buat. Tapi kalau sampai ke Polda dia memfitnah, itu berefek. Nanti usaha kita ditutup, selesaikan sampai tidak ada penghabisan. Udah clear. Kalau cuma fitnah-fitnah gitu aja ya, nggak apa-apa gitu dong. Everything is okay. Nggak lama itu. Tapi niat banget ya saja sampai datang ke Polda, beri laporan dia sewa rumah, datang melaporkan ke DT. Ya itu spesialisasinya. Memang Allah hadirkan dia buat menguatkan ibu. Itu pula job desk-nya. Serius dia menzolimi. Ada orang-orang yang serius dia menzolimi. Serius spesialisasinya itu. Tapi tidak lama nanti dia akan kena balanya kok. Kan Allah pernah berjanji in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik kembali kepada dirinya, kalau dia berbuat jahat kembali pula kepada dirinya. Kalau nggak cepat diselesaikan yang sudah kalau memang kan kalau pasal itu bisa dibuat-buat ya. Karena bisa saya pasal 2 pasal itu 80 juta kalau saya tidak mau sidang, tidak mau saya di penjara, itu penyelesaian 80 juta sampai 100 juta. Iya, dia serius itu menzoliminya. Alhamdulillah Allah kasih yang menolong. Nah, karena berarti ibu sudah bisa membedakan mana kezoliman yang berefek, mana yang tidak. Kalau orang zolim sama kita, nggak ngefek kepada rezeki, pekerjaan, ibadah, keluarga, masa depan, jangan dipikirkan. Nah, kalau dia udah ngelaporin ke polisi, sini udah ngefek ke pekerjaan dan rezeki, selesaikan sampai tidak ada penghabisan. Kan itu instruksi saya. Tapi kalau nggak ngefek, cuman dibilang punya utang padahal enggak, cuman dibilang ini dan itu, cuman dibilang sombong, sok-sokan, sok kaya, OKB, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, it's okay. Nanti ketemu sama dia pura-pura nggak tahu aja, kalau kita tahu kita sedang difitnah. Apalagi kalau teman-temannya bertahan, kayak gini kan, bertahan aja, aman-aman aja. Nggak ada yang percaya ya. Nggak ada yang percaya. Nah itu tadi, kalau memang punya hutang beneran, kan dia nyari orangnya. Dia bukan nyari teman-temannya. Cari rumah, ambil TV-nya, ambil motornya, ambil mobilnya, datang polisinya itu aja. Begitu. Di situlah nanti Bu akan tersaring. Mana teman-teman yang benar ikut kita, mana teman-teman yang ada juga. Mungkin Ibu akan ketemu ada nanti yang malah menyebarkan ke orang. Si bulan dulu, rupanya dia punya utang. Mungkin belum ketemu aja. Kalau ada yang kayak gitu, cek lah, tinggalkan lah. Kurang-kurangi urusan sama dia. Tapi kalau semuanya masih baik-baik saja, ya sudahlah, berarti semuanya bisa jadi teman baik. Nah kan itu tadi. Ini sekarang giliran ibu nih. Bisa jadi nanti giliran ibu kan. Bisa jadi giliran ibu kan. Salah teman kita nih, bela dulu. Nanti baru nasihati dia. Kalau memang dia salah. Seandainya salah, apalagi kita salah. Kan gitu kan. Saya kalau ada teman saya, salah dia, na'udzubillah ya. Hilaf dia katakanlah dengan siapa ya. Dia jalan tak sama suami orang, tak sama siapa. Saya terima dulu. Oke, kamu salah. Terima dulu. Jangan tinggalkan dia. Baru nanti nasihati dia. Sulit dia kena aibnya dibuka. Temani dia. Yang penting kau mau berubah. Yuk kita hadapi orang yang banyak itu. Terimalah. Udah telanjur Allah buka aibnya. Kan gitu caranya. Ya terima dulu. Pasti. Badai pasti berlalu. Yang penting mau berubah. Terima dulu. Baru kemudian kita nasihati. Oke? Gitu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.